Saya ulang, selamat pagi. Ya, selamat hari Minggu hari ini kita beribadah lagi. Kita akan belajar lagi firman Tuhan pada kesempatan ini. Saudara-saudaraku, hidup ini adalah sebuah perjalanan yang harus kita jalani ya. Hidup ini adalah sebuah perjalanan yang harus kita lewati. Dan kita semua yang saya lihat hari ini yang hadir kebanyakan anak-anak muda atau masih orang muda. Saya beritahu kehidupan kita dalam dunia ini hari-hari ini perjalanannya itu kalau kalian masih muda itu berarti masih panjang. Setuju ya? Masih panjang. Banyak yang mau kalian kejar. Dan saya rasa itu baik. Kalian mengejar sebuah impian yang kalian mau dapat itu memang harus ada. Jangan hidup hanya sekedar hidup di dunia ini. Atau bahasanya numpang lewat saja di dunia ini. Seperti iklan saja lewat begitu. Orang lagi enak-enak nonton film tiba-tiba datang iklan. Ya numpang lewat saja. Manusia di dalam kehidupannya seharusnya memiliki sebuah tujuan. Nah tujuan yang pasti itu harus kita pegang. Saya mau ngapain ini? Kau masih SMA, kau harus mikir saya kuliah atau bagaimana. Saya tadi pagi melihat seorang anak yang dia ada di panti asuhan. Dan karena saya sering melayani di panti asuhan itu. Dan saya tadi lihat di Facebook tadi pagi tuh sempat lihat gitu ya, dia berkata terima kasih Tuhan. Tapi gambarnya dia sudah jadi tentara. Jadi dia sudah selesai dan dia sudah dilantik begitu. Dan saya langsung saya komen gitu ya. Mantep, lanjutkan perjuangan gitu. Bangga rasanya ngelihat dia. Bayangkan orang tuanya nggak tahu bagaimana, ya memang dia katakanlah orang yang mungkin terbuang begitu ya. Tapi dia tidak pasrah dengan hidupnya. Hidup di panti asuhan yang begitu sangatlah menyedihkan sebenarnya. Tetapi dia berjuang dengan apa yang ada di panti itu, apa yang masih bisa. Dia masih bisa makan, dia masih bisa punya tempat tinggal. Dan dia bisa sekolah, dia usahakan gitu. Dan akhirnya dia jadi tentara. Saya tahu berat pasti dalam kehidupannya, dalam menjalani, tetapi dia bisa melewatinya. Nah ada orang-orang yang misalnya mau meraih sesuatu udah mikirnya jelek duluan. Nah ini susah. Contoh, ada yang mau masuk polisi misalnya, nggak ada uang, banyak uang itu nggak jadi. Mau masuk tentara, nggak ada uang, nanti diminta lagi ada uang begini. Padahal belum dilalui, belum dilewati, belum pun dimulai. Sudah di pikirannya jelek terus. Mau kuliah, apalah kuliah, nggak ada, banyaknya pengangguran, nggak jadi. Ada lagi yang lebih apa lagi, disuruh mengerjakan sesuatu ini kita mau ada bisnis kecil misalnya, dimulai gini, nggak ada modal, belum tentu juga laku gini, nggak jadi. Nah orang yang begini sebenarnya orang yang sebenarnya hanya numpang lewat aja di dunia ini, nggak punya tujuan. Seberat apapun kau harus punya sebuah harapan di depan, kau pasti bisa. Tentunya dalam kau mau mengejar ini, itu yang saya bersyukur dengan anak yang tadi sudah saya lihat dia masuk tentara itu. Yang saya bersyukur apa? Dia nggak pernah lupakan Tuhan begitu. Dia tahu dia nggak mampu, dia tahu dia nggak punya uang, dia tahu memang apa adanya. Tapi dia andalin Tuhan dalam hidupnya. Sehingga dia bisa mencapainya. Saya belum mendengar di mana penempatannya. Mudah-mudahan dunia sebalik, mudah-mudahan. Tapi itu kan tergantung para pimpinannya, komandannya. Kita belum apa-apa, kadang-kadang udah nyerah. Dan itulah Gen Z sekarang itu. Gampang menyerah, belum apa-apa menyerah. Tapi kalau nengok handphone, matanya begini terus, nggak berhenti-berhenti. Tapi disuruh mengerjakan suatu ada tantangan, langsung mundur. Belum pun terjadi, belum pun mengalami masalah, udah mundur duluan.
Dan maaf ya, itu sekarang sedang terjadi di kota ini juga. Banyak anak-anak pelajar yang seperti itu. Belum apa-apa, patah semangatnya tengah jalan. Oke lah, orang tuamu gak punya apa-apa, betul. Susah, iya. Gak bisa menyiapkan banyak uang, iya. Tapi hidup kan harus terus dijalani. Itu sebabnya kau harus berjuang. Kau harus bisa dan lakukan terus. Pasti kau bisa. Kalau kita belajar disiplin rohani, disitulah sebenarnya intinya kita bisa maju. Slide bisa lihat ya, coba slide-nya. Jadi disiplin rohani itu membuat Anda sebenarnya mampu, kuat gitu. Disiplin rohani yang membuat Anda akan gitu. Disiplin rohani lah yang membuat Anda akan untuk Anda diberi kekuatan oleh Tuhan berjalan lagi. Karena di dalam disiplin rohani yang Anda lakukan itu, Anda dapatkan hikmat, Anda dapatkan kekuatan. Katakan amin. Dalam disiplin rohani itulah Anda dapatkan banyak hal. Setuju dengan saya? Perjalanan hidup Anda itu harus disiplin rohani yang terus, tidak hanya sekedar. Coba kita lihat slide selanjutnya. Kita diselamatkan, sekali lagi, kita diselamatkan memang karena kasih karunia oleh iman. Yes, kita diselamatkan karena itu. Diselamatkan karena kasih karunia oleh iman. Anda diselamatkan, betul. Tapi respon Anda kalau Anda sudah diselamatkan apa? Harusnya Anda lebih luar biasa, harusnya Anda lebih dahsyat, harusnya Anda lebih luar biasa dipakai Tuhan. Karena apa? Karena Anda sudah diselamatkan oleh Tuhan. Nah, disiplin rohani itu respon kita terhadap kasih karunia yang Tuhan sudah beri itu untuk kita. Coba ya, Anda di dalam Kristus, yes. Anda menjadi pengikut Kristus, good. Apakah cukup sampai di situ? Kan tidak. Anda kan masih menjalani hidup. Anda sudah diselamatkan, yes. Apakah berhenti di situ? Kan tidak. Panjang ini lagi nih ke depan, mau jadi apa ini? Itu sebabnya Anda perlu hikmat. Itu sebabnya Anda perlu pertolongan, minta pertolongan Tuhan. Anda butuh kekuatan. Dan itu hanya bisa diperoleh kalau Anda melakukan disiplin rohani. Nah, apa itu disiplin rohaninya itu biasa? Minggu yang lalu saya sudah sampaikan. Disiplin rohaninya itu adalah Anda mulai mengerjakan segala sesuatu di dalam hidupmu yang namanya perkara-perkara rohani. Doamu, apa lagi? Saat teduhmu firman Tuhan yang kau renungkan. Apa lagi? Hah? Merenungkan firman dengan baik. Berpuasa. Perkara-perkara rohani. Hidup dalam kekudusan. Nah, banyak orang ingin luar biasa tapi disiplin rohaninya nggak ada. Makanya nggak ada basicnya, dasar dia untuk bergerak. Diberikan Tuhan hikmat, diberikan Tuhan kemampuan, diberikan Tuhan dia sesuatu dalam dirinya untuk dia bisa melangkah. Nggak dapat dia ketika dia tidak lakukan disiplin rohani. Halo, berapa banyak kita ingin berhasil tapi tidak pernah berdoa? Berapa banyak kita ingin sukses tapi tidak pernah beribadah? Berapa banyak kita rindu untuk menjadi seorang yang diberkati tapi tak pernah kita minta sama Tuhan? Nah, itulah persoalannya sekarang. Persoalan anak-anak Tuhan di satu sisi hari-hari ini hal seperti itu. Karena semuanya mau gampangan, semuanya mau enak, semuanya mau santai, mau duduk diam, tenang. Lalu gimana? Pulang, terus berhasil,
Itulah sekarang. Kalau ada sedikit tantangan, ada gesekan, ada hinaan, langsung lari, langsung nangis, langsung ambil bantal guling nangis, langsung mau mati. Ya, begitulah. Kenapa bisa begitu? Ya itu karena nggak dilakukannya disiplin rohani itu dengan baik. Coba kita belajar dari Daniel. Secara holistik, secara menyeluruh dia melakukannya itu. Ya. Siapa Daniel ini? Kalau kita baca Daniel pasal 1, dia anak dari dia adalah orang Israel yang berada di pembuangan. Sekali lagi, Daniel itu ada di pembuangan. Dia itu diambil oleh kerajaan, ditangkap, dibawa ke Babel oleh kerajaan Babel. Dan yang menariknya adalah dia ini seorang keturunan bangsawan, namun tidaklah manja dengan enaknya hidup sebagai seorang bangsawan. Coba kita lihat Daniel pasal 1. Mari kita lihat. Coba kita buka sama-sama Daniel pasal 1. Pasal 1 ayat 3. Yuk kita baca sampai ayat yang keempat. Pasal 3, pasal 1 ayat 3 dan 4. Silakan satu orang atau sama-sama ya. Kita baca sama-sama. 2, 3 ya. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada suatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap, untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Ini orang ini mau dilatih. Perhatikan baik-baik. Dia di pembuangan. Bahasanya kita kalau kita bilang dia di perantauan. Ada di sana. Ngapain? Dilatih. Belajar. Engkau pun mungkin dari kampung-kampung sana. Terus ada di kota ini. Dan kau belajar di sini, SMA, kuliah, good, itu baik. Tapi yang menarik adalah disiplin rohani daripada Daniel itu tetap ada sekalipun di tempat orang, di perantauan. Disiplin rohani yang dilakukan oleh Daniel, satu, yang pertama adalah dia menjaga kekudusannya. Kekudusan dari mana? Kalau kita baca ayat yang ke-8, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan diri dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pengawal supaya tak usah menajiskan diri. Makanan itu bicara bagaimana itu sudah makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Itu biasanya makanan begitu. Zamannya itu begitu. Sebelum dimakan dipersembahkan dulu kepada berhala. Baru kemudian diambil lalu diberikan kepada orang itu untuk dimakan oleh raja. Jadi sudah diserahkan dulu sama setan begitu. Dan Daniel tidak mau, dia menajiskan diri. Artinya dia tidak mau menajiskan diri, artinya dia tidak mau makan itu. Menariknya adalah Daniel itu, kalau itu terjadi buat dia, maka sebenarnya yang terjadi adalah dia bisa dimarahi. Tapi kemudian dengan baik dia bilang, cobalah lihat kami, gantilah makanan kami itu dengan sayur-sayuran. Dan benar, dia lebih bagus perawakannya, lebih sehat dia begitu. Nah itu yang pertama itu. Yang kedua lagi, pada waktu Daniel itu, Daniel punya disiplin doa. Ya, disiplin doa, dia enggak sekedar itu ya. Pokoknya dia punya disiplin doa. Maka kalau kita lihat contohnya misalnya nih, ya demi didengar Daniel 6 ayat 11. Demi didengar Daniel perintah itu,
Pergilah ia ke rumahnya. Dari kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Tuhan seperti yang biasa dilakukannya. Jadi rupanya Daniel ini sudah punya disiplin doa komunikasi dengan Tuhan setiap harinya. Kejadian terjadi, ada sebuah surat yang diputuskan oleh raja bahwa semua orang harus menyembah kepada raja. Tapi Daniel tidak. Itu memang akal-akalan para pegawai istana juga. Ya, teman-temannya Daniel di dalam bekerja di pemerintahan yang iri padanya, ingin menjatuhkan dia. Dan kalau dia melanggar, kalau tidak memberikan hormatnya, tunduknya kepada raja, dimasukkan ke gua singa. Daniel tidak peduli. Dia tetap menyembah kepada Allahnya, dia berdoa. Padahal perintah bilang tidak boleh meminta apapun kepada yang lain selain kepada raja. Tidak boleh menyembah kepada yang lain selain kepada raja. Raja ini sebenarnya tertipu, dia terperangkap. Dia sayang sama Daniel. Tapi apa boleh buat? Surat undang-undang sudah dibuat, sudah dicap dengan stempel raja. Maka itu berlakukan. Daniel pun dimasukkan ke dalam gua singa. Tapi kita tahu semua bahwa dia diselamatkan Tuhan. Singa-singa itu semuanya terkatup mulutnya. Jadi disiplin doa itu akan membuat Anda mampu menghadapi tantangan. Katakan amin. Jadi kalau Anda nggak pernah berdoa, nggak heran besok lusa ada masalah Anda jatuh. Nggak heran. Jadi Daniel tetap melakukannya. Disiplin apa lagi? Yang ketiga, saya lanjutkan. Disiplin yang ketiga adalah disiplin dia hidup dalam komunitas. Nah, ini yang kita sebut seringkali kelompok-kelompok kecil. Ada sebuah kisah menarik dari Daniel 2 ini ayat 17-18 ini. Ya. Karena mimpi, Nebukadnezar bermimpi. Wah, mimpinya gila-gilaan itu sebenarnya. Apa mimpinya? Nggak dikasih taunya, disuruhnya orang tahu mimpinya. Ini benar raja gila. Aku semalam mimpi. Ditanya semua pegawainya, sama ahli-ahli mimpinya semua. Apa mimpi tuanku? Apa dibilang? Kalian harus tahu apa mimpiku. Lah kan? Dia yang bermimpi disuruhnya orang tahu mimpinya. Karena sebenarnya raja tidak percaya sama semua tukang-tukang jampi-jampi ahli-ahli mimpi ini semuanya. Kenapa tidak percaya? Ya, pasti sudah banyaklah pengalaman yang mungkin. Karena raja bilang, nanti kalau kau tahu, kalian akan bersepakat semua ini kita bikin artinya, ini kita bilang artinya. Begitu kalian bilang katanya. Dan tiba-tiba ada yang bicara, Tuanku, siapa yang tahu? Tuanku kalau nggak kasih tahu, dewa pun nggak akan tahu itu kalau begitu caranya gini-gini. Lalu dia bilang, kurang ajar kalian semuanya, tidak ada yang bisa, kubunuh kalian semua katanya. Waktu dibilang kubunuh kalian semuanya, Daniel mendengar bahwa raja sudah marah ingin membunuh semua orang di istana raja itu. Maka menariknya adalah Daniel pun pulang memberitahu hal itu kepada Hananya, Misael, Azaria, teman-temannya dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang bijaksana lainnya di Babel. Daniel punya disiplin untuk punya komunitasnya. Dia bersama-sama mengerjakan. Ada persoalan mereka gumulkan sama-sama. Itulah disiplin. Makanya kenapa? Ayo kelompok sel. Ayo kelompok sel. Ayo siapa? Kamu komselmu di mana? Kamu komsel. Kenapa begitu? Karena ada saatnya. Begitu tantangan besar datang, kita perlu orang-orang yang akan mendukung, mendoakan kita. Daniel memiliki disiplin itu. Dan pada akhirnya Daniel diberitahu Tuhan dalam kisah ini selanjutnya, diberitahukan Tuhan makna
arti daripada mimpi raja itu. Luar biasa. Kemudian yang lain, disiplin yang lain apa? Yang selanjutnya disiplin mendengar, belajar kepada firman. Kalau kita baca Daniel 9 ayat 1 dan 2, pada tahun pertama pemerintahan Darius anak Ahasveros, keturunan orang Media yang telah menjadi raja atas kerajaan orang Kasdim, pada tahun pertama kerajaannya itu, aku Daniel memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yakni 70 tahun. Jadi dia belajar firman, dia melihat firman. Ada pernyataan Tuhan bahwa bangsa Israel akan diperbudak 70 tahun di pembuangan, baru nanti dikembalikan. Nah, Daniel itu melihat ini. Disinilah dia berdoa dan berdoa untuk bangsanya. Jadi Daniel itu sebenarnya adalah orang yang konsisten untuk belajar firman. Yang selanjutnya lagi, berarti gini ya, waktu kita belajar firman itu berarti firman itu akan memberitahukan kita apa yang terjadi, bagaimana ke depannya. Selanjutnya disiplin berpuasa. Nah ini Daniel berpuasa sampai akhirnya Tuhan nyatakan sesuatu. Dalam proses yang tadi, ayat tadi, dia kemudian berdoa, mengarahkan mukanya kepada Tuhan, berdoa mohon sambil dia berpuasa. Dia berpuasa, Tuhan tolong. Bagaimana ini? Ada apa ini? Mohon pertolongan Tuhan. Dan juga yang menarik, setelah dia melakukan itu, saudara-saudaraku, Tuhan menolong, memberitahukan kepada Daniel apa yang akan terjadi. Sampai mungkin orang-orang dan termasuk kita hari ini mendapat sesuatu dari apa yang dihasilkan itu. Termasuk tentang kondisi bagaimana akhir zaman, bagaimana semuanya. Daniel pasal 10 selanjutnya dikatakan, waktu itu aku Daniel berkabung 3 minggu penuh, makanan yang sedap tak kumakan, daging dan anggur tidak masuk dalam mulutku, dan aku tidak berurap sampai berlalu 3 minggu penuh. Jadi perjalanan hidup di Daniel dengan berpuasa terus, itu disiplin dilakukannya juga. Tuhan memberitahukan kepadanya. Kalau kita baca selanjutnya kisah itu, apa yang terjadi di hari esok, bagaimana nanti dunia ini, bagaimana keadaannya. Jadi saudara-saudara, saya mau katakan kepada saudara hari ini, lakukanlah disiplin rohanimu. Biar kau tahu apa yang Tuhan mau dalam hidupmu. Biar kau tahu apa yang Tuhan mau kerjakan. Amin. Amin. Apalagi iblis akan datang selalu mengganggu hidupmu. Namanya juga iblis, katakan iblis. Ulangi, iblis. Dengan datangnya banyak sekali godaan, Anda harus kuat menghadapi semua. Dan gak bisa kuat kalau tidak melakukan disiplin rohani. Coba ya, dengarkan saya. Kenapa ada orang baik-baik kita lihat, bagus kita lihat, kalau kita ngomong tuh kayaknya baguslah semua apanya, tapi kok bisa bunuh diri? Pernah nggak kita lihat gitu? Hah? Kalau dilihat dari luar nggak ada kurangnya. Uang ada, anak ada, keluarga bagus, tapi kok bisa ya mau bunuh diri? Jawabannya adalah disiplin rohaninya nggak dilakukannya mungkin sebelumnya. Nggak kuat dia menghadapi badai hidup ini. Makanya Anda dan saya ketika lakukan disiplin rohani itu, Anda renungkan firman Tuhan, pegang janji Tuhan, kerjakan saja bagian Anda. Tuhan akan melakukan bagiannya. Amin. Anda lakukan saja. Anda yang kuliah sungguh-sungguh, sekolah sungguh-sungguh.
Rajinlah Anda sungguh-sungguh. Nanti Anda akan lihat bagaimana Tuhan akan menolong menyertai saudara. Setuju dengan saya? Ya nanti kalau nggak percaya. Sudah tadi saya bilang tadi anak tadi yang tentara. Ada lagi anak yang saya perhatikan, saya lihat ini. Ada lagi contoh nih kemarin nih. Waktu dia di panti, ini anak panti juga nih. Di Medan nih. Waktu dia di panti, dari SD kecil gitu, baru SMP, itu kan sudah diajar tertib hidup, kapan doa, kapan ini, itu semua udah diajar dengan baik. Tapi ini anak nggak mau dalam disiplin itu. Akhirnya apa? Permisi aja pergi lari, tinggalkan panti itu dari SMP ini. Dengar-dengar balik dia, lalu dia balik ke Nias. Ini dari Nias. Pertanyaan saya, apakah hidupnya makin baik? Saya bertemu dengannya, saya tanya, apa kerjaanmu susah kali Pak? Kalau ada kerja tolonglah. Saya bilang, kenapa kau tinggalkan dulu panti? Padahal di panti itu dulu ada training orang yang sudah tamat SMA. Bisa dicarikan bisnis apa untuk dia bisa kerjakan. Dia kalau mau kuliah nanti setelah kuliah dicoba untuk dicarikan kerjanya apa. Kan sudah kurang luar biasa, sudah enak itu. Tapi tadi itu dia tidak punya disiplin rohani, saya percaya itu. Ya cuman kalau ke gereja duduk. Kalau doa ya berdoa. Apa maksudnya? Ya sambil lalu aja. Enggak ada dari hatinya. Enggak dari sebuah kesungguhan untuk cari Tuhan. Akhirnya tumbang. Saya WA pemimpinnya di sana di panti. Saya bilang, saya foto. Saya bilang, gimana? Kenal bapak sama ini? Oh si Anu katanya. Dia langsung masih ingat rupanya. Padahal udah lama sekali. Udah lebih 15 tahun itu. Oh si Anu katanya. Oh iya masih ingat bapak? Iya. Bagaimana dia? Inilah sulit-sulit. Aduh, pemimpin panti sana. Aduh, kasihan sekali. Yang sepantaran dia udah pada bekerja. Bayangkan, ya kita sekarang sering kali tanpa sadar kita suka tipu, tanpa sadar tuh kita bohongi. Terus kita berharap kita berhasil. Aduh, gimana ya bisa begitu ya? Gak mungkin lah. Tak mungkin bisa berhasil. Jadi Daniel menunjukkan kepada kita bahwa dalam semua pergumulan apapun dia tidak pernah berhenti dalam disiplin rohaninya. Dan pada akhirnya kita lihat kalau kita baca Alkitab dengan baik, kitab Daniel itu empat raja di dalam pemerintahan itu. Dari mulai Nebukadnezar, Belsasar, Darius, Koreshi, itu 4 pemerintahan 4 raja. Dia masih tetap dipakai oleh raja menjadi orang-orang kepercayaan di istana. Menjadi pejabat tinggi di kerajaan itu. Dia 4 pemerintahan dia lalui. Dia 4 itu. Enggak pernah redup bintangnya gitu, sinarnya. Padahal tadi dari anak muda yang di pembuangan dan dia berada di tanah Babel. Tapi enggak redup dia di perantauan itu pun dia tetap cemerlang, dia tetap bersinar karir hidupnya. Wah, luar biasa loh. Tapi semua kenapa? Ya disiplin rohani secara holistik tadi. Secara bersama-sama, secara menyeluruh maksud saya. Lakukan. Ingat ya, engkau tidak akan pernah kekurangan keuntungan. Kau lakukan dengan baik. Kau doa pagi hari saja. Setiap hari kau nyanyi, angkat tanganmu, doakan. Serahkan perjalanan hidupmu. Doakan dengan tenang. Kau lihat nanti hasilnya. Rajin kau baca firman Tuhan. 1 pasal aja 1 hari. Lakukan. Minimal begitu ya. Kau lakukan. Ada seorang hamba Tuhan, saya dengar dia bilang begini.
Coba lakukan. Kau setiap hari datang sama Tuhan, rajin kau ibadah, lalu kau renungkan firman Tuhan setiap harinya. Temui aku nanti katanya. Temui aku nanti 20 tahun lagi. Kalau kau tidak menjadi orang yang berhasil. Temui aku nanti. Pasti kau sudah berhasil. Temui saya nanti. Sampai dia berani bilang, potong kupingku ini kalau kau tidak berhasil. Temui 20 tahun lagi katanya. Saya lama merenung juga, mikirin terus. Betul juga ya. Lihat-lihat seperti saya dulu bagaimana, terus sekarang bagaimana. Ingat-ingat gitu, iya ya gitu. Jadi kalau kau lakukan konsisten, komitmenmu terus begitu. Disiplinkan dirimu, lakukan disiplin rohani terus 20 tahun lagi katanya. Dia langsung bilang 20 tahun lagi. Beritahukan kepada saya kalau kau tidak menjadi orang yang berhasil katanya. Saya waktu mendengar itu agak tertantang juga. Jadi 20 tahun dari sekarang. Kau mulai dari sekarang. Baca firman Tuhan, renungkan. Kemarin di hari Jumat saya sudah ingatkan anak-anak kami lagi. Sudah ingat, ayo kenapa kau tidak berdoa? Berdoa sih Pak, tapi macam mana? Karena masih ospek kan capek kali satu harian gitu. Oke, hari-hari ini oke lah kalau kau capek sekali. Firman Tuhan bagaimana? Udah dibaca lagi. Aduh Pak, tugas lagi bikin ini disuruh dulu. Oke baik. Dalam minggu ini memang gitu karena ospek mereka. Nah ini sekarang seperti sekarang hari ini Joy sedang berada di camp. Tadi mana sama kawan-kawannya nih dari semalam. Si Misael 3 hari, tadi mana itu tempatnya saya nggak tahu. Handphone tidak boleh dibawa. Dan itu biasa oke lah. Tapi saya cuma ingetin. Sudahkah engkau membaca satu pasal aja? Ini contoh nih, sederhana. Kitab Amsal, kitab Amsal berapa pasal? Amaidola 31 pasal. Nah 31 pasal itu cocok sekali. Artinya itu menu makanan rohanimu selama 1 bulan. Tanggal berapa hari ini? Kau baca pasal itu. Hari ini tanggal 14. Ya loh. Bacalah pasal 14. Besok pasal 15. Terus. Tapi 1 bulan ini 30 hari. Maka tanggal 30 nanti kau langsung baca 2 pasal. 30 dan 31. Masuk tanggal 1 besoknya baca lagi pasal 1. Susah enggak itu? Hei, halo, susah enggak itu? Enggak, cuman dibaca enggak itu? Enggak juga. Susah enggak? Enggak. Dibaca enggak? Enggak. Berhasil enggak? Enggak. Percayalah. Itu maunya mau enak. Maunya senang. Pokoknya happy-happy. Hari Minggu jalan-jalan, menere-nere ita. Coba. Babara indah. Jalan saja. Keliling, nggak tahu apa juntungnya, keliling sana putar sana. Akhirnya jatuh-jatuhnya kembali ke Tugu Durian. Itu ada yang lain. Taman Yahobu. Ayo balik-balik ke sini juga kan. Sekarang coba rem. Rem. Sekarang waktumu terlalu banyak main HP, nengok HP. Direm dulu. Buka Alkitabmu, buka 1 pasal 1 hari. Oke, di HPmu itu kan ada apa kan? Alkitab kan? Bukalah di HPmu itu Alkitab. Bacalah itu. Jadi saya minta pada kita hari ini, ayo lakukan disiplin rohanimu. Nanti kau akan lihat hasilnya 20 tahun ke depan. Percayalah, konsisten kau terus. Tadi saya bilang seperti anak panti yang saya bilang tadi, Tuhan sudah tolong. Padahal kalau bicara mau masuk jadi serdadu, uangnya kan harus banyak. Ya kita langsung bilang kan, nggak bisa begini. Masuk polisi, nggak mungkin. Kita suka gitu. Tapi nggak bergerak itu nggak ada juga latihan.
Gak ada juga untuk lari. Tapi langsung bilang, gak bisanya itu nanti. Capek-capek. Ngomongnya selalu begitu. Gak bisa. Nah, sekarang saya mau kita hari ini rubah. Bersama Tuhan pasti bisa. Disiplinkan dirimu. Lakukan disiplin rohani setiap hari. Maka kita akan melihat apa yang kita lakukan, Tuhan pasti akan kerjakan bagiannya. Daniel melakukan secara menyeluruh disiplin rohani dalam hidupnya. Maka yang terjadi adalah hidupnya pun dipakai Tuhan. Dalam 4 pemerintahan dia masih tetap sebagai pejabat tinggi dalam negara itu, dalam kekerajaan itu. Dan yang menarik buat saya, Daniel walaupun dia sudah menjadi pejabat tinggi, ya kita nggak bisa bahas sekarang, dia masih memikirkan nasib bangsanya. Nah itu Israel. Makanya tadi dia baca ayat tadi, dilihatnya di dalam pernyataan Tuhan, kumpulan kitab-kitab, bahwa ternyata 70 tahun itu selesai masa pembuangan. Tapi mereka masih ada di Babel, masih ada di pembuangan. Maka kemudian dia berdoa memohon, Tuhan tolonglah bangsa kami, tolonglah bangsaku. Itu luar biasa. Nah hari ini mari kita semua punya sikap hati untuk melakukannya. Dan kita akan lihat hasilnya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan.